Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulidan dengan NIM 23110163100017. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat website filter citra dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, mungkin langsung saja akan saya tampilkan hasil akhir bagaimana website yang akan kita buat nanti. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tersedia beberapa filter atau fitur. Di sini filter threshold, sobel, private, roberts. Bahkan sini ada morfologi dari morfologi boundary sampai morfologi training. Nah, ini terus di sini ada bagian main content, di sini ada box, image before process dan image after process, yang dimana ini akan menampilkan gambar sebelum proses dan juga setelah proses. Lalu di sini juga ada fitur choose file, yang dimana user nanti bisa memilih gambar apa yang akan pengen mereka filter. Lalu mereka bisa menerapkannya. Oke, langsung aja ke langkah pertama, yaitu kalian harus memiliki Python yang terinstall di komputer atau laptop kalian terlebih dahulu. Dengan cara kalian cek terlebih dulu di terminal atau CMD kalian kalau kalian menggunakan Windows. Di sini karena saya menggunakan Mac ya, jadi cara pengecekannya itu agak beda. Di sini saya ketik Python 3, lalu di sini V. Nah, kalau kalian di CMD atau Windows itu bisa kalian ketikkan Python version atau sejenisnya, atau /v juga bisa. Nah, kalau nanti hasilnya seperti ini, yaitu Python 3.13, artinya Python telah terinstall di komputer kita atau di laptop kita dengan versi 3.13. Oke, kalau udah terinstall, langkah selanjutnya kalian harus memiliki code editor atau text editor. Nah, pada video kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau udah kalian install, kalian bisa installnya di browser text editor, itu seperti Visual Studio Code. Nah, kalian bisa install di sini. Di sini ada fitur download, mau macOS. Ini sudah secara otomatis ya. Kalau kalian membuka ke browser, kalau kalian menggunakan Windows, maka dia akan bisa langsung diinstal pakai Windows. Oke, install aja kalau udah. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder. Nah, kebetulan di sini saya udah ada folder yang telah saya buat sebelum-sebelumnya, yaitu bernama filter citra, yang dimana di dalamnya memiliki struktur beberapa folder lagi, yaitu di sini ada static. Nah, folder static ini itu berfungsi untuk menyimpan file-file yang nantinya akan kita proses, dan kita juga upload. Nah, di sini ketika kita mengupload sebuah file yang ada di bagian choice file, nah, gambar tersebut akan tersimpan secara otomatis ke dalam folder uploads. Sedangkan kalau hasil dari kalian terapkan, maka dia akan menyimpan file tersebut ke dalam folder proses. Itu adalah fungsi dari folder static. Nah, selanjutnya di sini ada folder template, yang dimana di sini saya cuma menggunakan folder file HTML ya untuk kerangka dari website yang saya buat. Nah, di sini agak lumayan panjang. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Lalu selain folder template yang berisikan HTML, kalian juga harus memiliki file Python, yang dimana ini adalah otak utama dari website filter kita yang kita buat. Ini juga nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada requirement.txt, yang dimana ini adalah kumpulan library yang nantinya akan kita download, yang akan kita install untuk menjalankan filter citra yang kita buat ini. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya kita harus memiliki virtual environment terlebih dahulu. Nah, caranya
kita masuk ke terminal. Nah, kita ketikkan di terminal dengan cara Python 3 fan. Nah, BTW untuk kode-kode yang saya bagikan, yang saya tampilkan di sini itu udah ada tersedia di link deskripsi. Link GitHub yang saya berikan itu juga ada bagaimana caranya kita menjalankan dan juga penginstalan prosesnya. Jadi kita ketik di sini di terminal Python 3 m fan, kita enter. Nah, maka dia akan secara otomatis dibuatkan sebuah folder baru ya, yang namanya fan. Di sini fan. Kita nggak usah otak-atik di bagian fan ini, biarkan aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fan, folder fan tersebut dengan cara kita ketikkan source fan, ke bin, lalu ke activate, kita aktifkan ya. Nah, kalau muncul tulisan fan di depan nama folder kalian, artinya itu kita udah berhasil masuk ke dalam folder tersebut. Nah, proses selanjutnya itu adalah kita menginstal semua library yang ada di requirement.txt dengan cara kita ketikkan pip install. Nah, terus /r, ini harus sama nih nama file dan juga yang kita ketikkan di terminal nanti, requirement.txt. Pastikan udah sama. Kalau udah, kita enter. Maka kita tunggu proses download library-nya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa hide aja ya. Sekarang kita fokus ke dalam penjelasan bagian templates, bagian index.html. Nah, di sini bisa dilihat ada bagian style. Ini adalah CSS dari website yang kita gunakan. Tapi saya tidak ingin terlalu menjelaskan bagian style karena di sini saya menggunakan CDN Bootstrap 5 untuk frameworknya. Jadi kita bisa fokus ke bagian fungsionalitasnya aja. Oke, nah di sini masuk ke bagian body. Di sini ada bagian sidebar. Ini adalah kode yang menampilkan sebuah sidebar yang ada di sini. Nah, tampilan sidebar ini direpresentasikan dari hasil kode yang ini. Yang dimana di sini ada filter, threshold, sobel, prewidth, sampai morphology thinning. Lanjut di main content. Nah, seperti pada umumnya di main content di sini ada filter mode thinning, ada box image. Nah, ini adalah kode di bagian main contentnya. Saya tidak terlalu menjelaskan karena saya rasa ini udah jelas. Lalu di sini juga ada file upload dan terapkan. Nah, masuk ke bagian script. Di sini saya menggunakan JavaScript ya. Di sini ada beberapa function dan juga pendefinisian get element untuk beberapa fitur yang ada di sini. Nah, di sini ada function toggle sidebar yang dimana di sini kode ini berfungsi untuk melakukan shape ya, hidden dan juga aktif. Lalu di sini ada event listener. Nah, kode bagian ini, baris ini itu tujuannya untuk mengganti nama-nama judul dari main content. Contohnya seperti ini, ketika kita beralih ke filter threshold, maka dia akan berpindah secara otomatis namanya menjadi threshold, baik itu sobel, prewidth, dan robots. Nah, itu yang mengatur adalah bagian kode ini. Lalu di sini ada event listener. Ini adalah kode untuk menjalankan ketika kita choice file,
Dan ketika kita mengupload salah satu file dan menampilkan di image before process, ini akan muncul di bagian box image. Ini adalah fungsi dari kode ini yang dimana image tersebut masuk ke dalam URL create job URL atau yang dimana current file saat ini. Ini adalah fungsi dari kode ini. Lanjut dalamnya, di sini ada alert ya. Jika ternyata current file yang dipilih itu tidak ada, terus user memaksa untuk mengklik terapkan, maka dia akan muncul sebuah alert, pilih gambar terlebih dahulu. Nah, terus di sini ada try catch, di mana ini adalah sebuah kondisi untuk suatu seperti kemastian jika terjadi error. Ini handle-nya, try catch. Oke, itu adalah di bagian index.html. Nah, lanjut ke bagian app atau Python. Di sini saya mengimpor semua dependensi yang dibutuhkan atau library yang dibutuhkan. Itu ada flash dan lain-lain. Terus di sini ada konfigurasi. Lalu di sini ada fungsi filter utamanya. Nah, ini adalah yang vital. Di sini ada apply threshold yang dimana ini adalah kode yang berfungsi untuk mengubah gambar-gambar tersebut. Nah, terus di sini ada Sobel, apply private. Nah, kode-kode ini sebenarnya saya dapatkan dari dosen saya. Hanya saja dosen saya memberikannya dalam bentuk kode MATLAB ya. Nah, dari kode MATLAB tersebut saya konversikan ke dalam bahasa pemrograman Python. Maka tampilannya akan seperti ini. Kodenya akan seperti ini. Ini adalah hasil konversi dari kode MATLAB ke bahasa pemrograman Python. Untuk semua kodenya ini saya sudah jelaskan dari awal, udah ada di bagian link deskripsi, bagian GitHub saya. Kalian bisa install di sana dan bisa jalankan mengikuti instruksi yang ada saya sertakan. Nah, terus di sini ada operator refactor ya, yang dimana setiap variabel-variabel di sini itu mencerminkan ke dalam index.html. Nah, di sini ada data filter, ada threshold, itu mengambil dari filter operation di sini. Nah, jika threshold, maka dia akan apply threshold, dia akan mengambil ke kode ini, akan menjalankan kode ini. Jadi seperti ini, ketika user mengklik sebuah fitur filter, misalkan morphology pruning, maka dari index.html pruning tersebut, nah dia akan mengambil dari morphology pruning yang ada di Python. Nah, dan dia akan mengambil kode di bagian apply more pruning yang ada di bagian proses filter ini. Nah, dia akan menjalankan kode ini untuk mengubah struktur dari gambar. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa flash ya, refactor, beberapa pekondisian juga. Jika if else kondisi dijalankan, proses dijalankan, maka dia akan menjalankan image. Nah, lalu di sini ada flash. Di sini adalah root utama website kita, yang dimana di sini memiliki dua URL, yaitu ada get dan post. Nah, untuk get sendiri ini adalah kondisi ketika user hanya ingin menampilkan suatu tampilan. Dia tidak melakukan apapun, proses apapun, maka dia akan menampilkan get. Contohnya seperti ini. Dia hanya menampilkan website kita ketika muncul pertama kali, maka proses get yang akan dijalankan.
Sedangkan ketika user menekan beberapa filter terus diterapkan, maka akan masuk ke bagian post. Seperti itu. Nah, sekarang kita jalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Di sini kita ketikkan Python app.py. Nah, maka secara otomatis di sini URL running secara lab kalian bisa copy di bagian HTTP-nya ini dan dijalankan. Sebenarnya udah jalan ya. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil program yang telah kita buat. Nah, misalnya kan saya ingin mengubah gambar apa ya, ini aja ya. Nah, terus misalnya saya mau pengen threshold, terus saya terapkan. Nah, maka dia akan secara otomatis mengubah struktur dari gambar tersebut menjadi seperti ini. Itu hasil dari Python kita yang ada di bagian ini. Nah, yang ada di bagian dev. Nah, dia akan mengubah menjadi 128. Semisal kita akan mengubahnya ke bagian morphology contextual deh. Kita terapkan. Nah, dia akan seperti ini. Karena kenapa berubah? Karena dia menjalankan kode di bagian contextual. Nah, ini. Nah, hasil dari gambar tersebut itu secara otomatis tersimpan di bagian folder static tadi. Nah, ini adalah gambar yang kita upload. Terus di sini juga ada adalah proses dari hasil proses yang kita pilih filter tadi. Misalnya Kenny. Nah, dia akan seperti ini. Maka dia akan muncul lagi di sini. Oke, nah terus di sini kalian juga bisa mendownload hasil proses filter tersebut dan dilihat. Ini secara otomatis tersimpan di bagian download. Oke, mungkin sekian video dari cara pembuatan program filter citra dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian, kalau ada kata salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.